anak-anakku, kita sebelum pembelajaran berdoa dulu agar nanti pembelajaran bisa efektif dan berjalan dengan lancar. Oke? Oke. Dipimpin Mbak Caca. Mari teman-teman kita berdoa. Bagaimana perasaan anak-anak sekarang? Senang. Senang semua? Senang. Coba, ada yang sedih? Aku sedih. Siapa yang sedih? Aku. Mas Randy. Kenapa Mas Randy kok sedih? Sapunya ketinggalan. Mas Randy sapunya ketinggalan. Ada yang sapunya ketinggalan lagi? Ya. Mas Randy sapunya ketinggalan. Mas Randy gak ada bekal tidak ya? Lagi bawa bekal apa sama ibu? Nasi sama minum. Sama minum. Nanti dimakan waktu istirahat, ya? Oke. Kita beri semangat untuk Mas Randy yuk. Kita tepuk semangat yuk semuanya. Tepuk semangat. Oke, Mas Randy, sudah semangat? Ya. Siap untuk belajar? Ya. Yuk. Mari anak-anakku, tadi sudah memberi semangat untuk yang sedih. Sekarang Mas Randy sudah tidak sedih lagi. Yuk, anak-anak, kita harus bangga pada bangsa Indonesia dengan cara bagaimana? Mari kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Oke? Oke. Hafal semua lagu Garuda Pancasila? Kita berdiri semua. Oke, yuk. Yang ketiga, deh. Yuk, kita semangat. Ya, kita bangga pada bangsa Indonesia. 1, 2, 3. Aku
Oke, alhamdulillah tadi menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila agar kita juga bangga kepada Indonesia. Dan anak-anakku, kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas, G. Kesepakatan kelas harus dipatuhi, harus kita taati, G. Kita jalani. Coba perhatikan kesepakatan di kelas 4. Ada 1, masuk kelas tepat waktu. 2, berpakaian rapi. Sudah berpakaian rapi semua? 3, berdoa sebelum makan. Sudah berdoa? Sudah. 4, berbicara dengan baik dan sopan. 5, tertib pada saat proses pembelajaran. Nanti waktu proses pembelajaran tidak ada yang berguru, tidak ada yang berkeliling. Oke, oke, arahan dari Bu Arum. Oke, lanjut mendengarkan penjelasan guru. Dirente. Nanti Bu Arum menjelaskan materi, anak-anak mendengarkan dulu. Oke, dicermati, tidak hanya ngowang, diam saja, ngalamun. Oke. Yang terakhir, tidak boleh membuli temannya. Nanti kalau ada temannya yang nilainya sedikit, tidak boleh dibully, diejek, tidak boleh. Kita memberi semangat teman yang nilainya sedikit, oke? Agar teman kita juga bersemangat. Oke, ini untuk kesepakatan kelas, nanti bisa untuk disepakati pada proses pembelajaran. Sekarang pelajaran hari ini kita nanti belajar tentang IPAS, pelajaran IPAS, ya, ilmu pengetahuan sosial. Di sini sebelum pembelajaran, Bu Arum bagaimana tujuan pembelajaran dulu. Tujuan pembelajaran hari ini 1, peserta didik dapat memahami daur hidup hewan. 2, peserta didik dapat mengidentifikasi tahap-tahap daur hidup berbagai jenis hewan. Misalnya ada kupu-kupu, ada belalang, ada katak, ada kecoa, dan sebagainya, ya. Lanjut, peserta didik dapat membedakan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Tujuan kita hari ini, tujuan pembelajaran ada 3. Nanti kita lalui, ya. Oke, yuk. Perhatikan anak-anakku. Tadi sudah guru bacakan tujuan pembelajaran kita. Mari kita masuk ke materi. Sekarang kalian berapa, ayo? Siapa yang tahu sekarang kalian berapa, ya? 9 bulan Oktober tahun 2020. Dari pelajaran IPAS. Materi kita adalah siklus daur hewan. Nanti kita mempelajari tentang daur hidup hewan. Sebelum materi, kita tema harus mengetahui dulu, kita belajar IPAS siklus daur hidup hewan. Siapa yang macam-macam hewan itu apa aja, yuk? Apa aja, ya? Ayo, hewan apa aja hewannya? Apa? Terus tadi di ujung pembelajaran ada apa lagi? Apa lagi? Nanti kita lanjut, ya. Yuk, kita pelajari. Coba lihat di layar semua. Perhatikan dan dipahami. Oke? Perhatikan dan dipahami, ya. Di sini ada
hidup. Perhatikan dulu. Makhluk hidup itu bermacam-macam makhluk hidup. Makhluk hidup ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Tapi kita belajar tentang hewan. Kita fokus ke hewan, kita fokus ke daur hidup atau siklus hidup pada hewan. Di sini sudah dijelaskan. Sekarang kita kembali ke materi. Ada metamorfosis. Kita belajar tentang metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya. Perhatikan, hewan yang mengalami perubahan bentuk di dalam daur hidupnya. Semua hewan itu mengalami perubahan bentuk. Ada yang pertama dari telur dulu menetas, ada yang dari telur langsung ke bentuk wujudnya. Karena di sini kita nanti bisa mempelajari tentang metamorfosis. Perhatikan, metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu satu, metamorfosis sempurna, dua, metamorfosis tidak sempurna. Nanti kita belajar metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Perhatikan dulu, dipahami dulu di sini. Oke, ya kita sekarang yang pertama belajar tentang metamorfosis sempurna. Kalau melihat sekalian dipahami, dicermati, dipahami. Metamorfosis sempurna adalah proses perkembangan hewan dengan perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahapnya. Perhatikan, ulangi. Metamorfosis sempurna adalah proses perkembangan hewan dengan perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahapnya. Di sini metamorfosis sempurna, contoh hewannya ada kupu-kupu, ada katak, dan ada nyamuk. Siapa yang sudah pernah melihat kupu-kupu? Siapa yang sudah pernah melihat katak? Saya. Siapa yang pernah melihat nyamuk? Saya. Ketiga hewan ini ada di lingkungan kita. Lanjut, ini tahap-tahap daur hidup metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna diawali dari telur. Telur itu awal mula kehidupan makhluk hidup. Itu telur dulu menghidup, maksudnya hewan. Terus yang kedua ada larva. Nama lainnya nimfa. Tahap pertumbuhan setelah menetas dari telur menjadi hewan muda. Yang ketiga ada pupa. Pupa tahap istirahat. Tadi larvanya ini istirahat dulu. Jadi pupa. Pupa ini tahap istirahat dan perubahan bentuk hanya pada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Awas, ingat, pupa di sini terjadi pada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Yang keempat, dewasa. Hewan dewasa itu tahap akhir. Hewan tahap akhir, makhluk hidup sudah mampu. Makhluk hidup sudah mampu berkembang biak. Yang namanya berkembang biak, dia nanti bisa mempunyai keturunan. Mempunyai keturunan itu yang tadinya 1 menjadi 10, tadinya ada 2 menjadi 15. Bagian, ayo tahap-tahap daur hidup metamorfosis sempurna. 1 apa? Pupa. 3 pupa. 4 dewasa. Nah, pas ini
kemudian bisa menjadi pupa. Pupa tadi sudah dijelaskan, dia beristirahat dulu, menangsek, diam dulu. Dia diam dulu. Kayak berpuasa nggih, diam di dalamnya. Akhirnya dia menetap menjadi imago atau hewan dewasa. Terjadilah kupu-kupu. Oke. Proses metamorfosis kupu-kupu di sini. Ada video. Proses perubahan dari ulat menjadi hewan baru atau fase sempurna yaitu kupu-kupu. 1. Telur menempel pada daun inang. Lamanya 2-7 hari, setelah itu menetas menjadi ulat. 2. Ulat atau larva berumur 14-20 hari dengan berganti kulit 4-5 kali. 3. Kepompong atau krisalis atau pupa berpuasa dan beristirahat selama 14-16 hari. 4. Kupu-kupu dewasa atau imago berumur 14-24 hari. Oke, tadi proses metamorfosis kupu-kupu ulangi lagi ya, videonya ya. Ulangi lagi. Di sini ada proses metamorfosis kupu-kupu. Dicermati lagi untuk video metamorfosis kupu-kupu, nanti kita pelajari lagi ya. Oke. Itu adalah proses perubahan dari ulat menjadi hewan baru atau fase sempurna yaitu kupu-kupu. 1. Telur menempel pada daun inang. Lamanya 2-7 hari, setelah itu menetas menjadi ulat. 2. Ulat atau larva berumur 14-20 hari dengan berganti kulit 4-5 kali. 3. Kepompong atau krisalis atau pupa berpuasa dan beristirahat selama 14-16 hari. 4. Kupu-kupu dewasa atau imago berumur 14-24 hari. Oke, tadi sudah melihat tayangan video tentang metamorfosis kupu-kupu. Coba kita yang kedua. Hewan yang kedua kita belajar tentang hewan apa? Metamorfosis kata hewan. Ini apa? Kata sempurna tidak tadi? Metamorfosis sempurna. Coba perhatikan proses metamorfosis kata. Di sini ada telur-telurnya kecil-kecil sekali. Perhatikan. Telur menetas menjadi kecebong. Kecebong dia umumnya menjadi kecebong berkaki. Ada kakinya. Yang ini kecebong ini belum ada kakinya. Ini dari telur tadi ya. Sekarang menjadi kecebong berkaki. Lanjut, di situ ada menjadi katak muda. Sudah terlihat. Ada kepalanya, kakinya juga terlihat. Kalau ini masih apa? Di sini belum begitu jelas ya. Masih kecebong karena di sini sudah menjadi katak muda. Lihat, coba. Setelah katak muda kita terus menjadi apa ini? Katak dewasa. Katak dewasa. Katak dewasa di sini nanti bisa berkembang biak. Ya. Katak dewasa di sini berkembang biak lagi, menjadi telur lagi, menetas, telur menetas, menjadi apa ini? Sudah ada kakinya belum terlihat tidak ini? Terus setelah itu kecebong menjadi lanjut kecebong berkaki. Katak muda terlihat kakinya, terlihat kepalanya. Katak muda berkembang dia menjadi sudah sangat terlihat sekali. Nah ini ada proses metamorfosis kata. Masuk ke dalam metamorfosis sempurna. Metamorfosis kata dapat 4 fase, yaitu fase telur, fase hidup, fase katak muda, dan fase katak dewasa. Setelah menetas, maka akan berubah menjadi kecebong. Kecebong. Kecebong dengan jumlah banyak ini akan memakan cangkangnya sendiri.
Fase ini akan berjalan selama kurang lebih 5 minggu hingga menjadi kakak muda. Kecebong akan berkembang dengan adanya kedua kakinya dan membentuk organ-organ. Setelah 5 minggu menjadi kecebong, maka kakak akan berkembang menjadi kakak muda. Kakak muda akan berlangsung selama 3 minggu saja, selanjutnya menjadi kakak dewasa. Kakak dewasa ditandai dengan terbentuknya paru-paru, ditiup nafas di daratan, dan otomatis insang akan menghilang dan mengalami perubahan drastis. Oke, sekian dulu ya guys. Jangan lupa di like. Oke, tadi contoh dua hewan metamorfosis sempurna. Apa saja tadi sudah diberi contoh guru? Kupu-kupu dan kakak. Tadi hewan metamorfosis sempurna. Sekarang kita lanjut yang kedua. Kita belajar tentang metamorfosis tidak sempurna. Oke, apakah metamorfosis tidak sempurna itu? Pengertiannya adalah perkembangan hewan yang mengalami 3 tahap pertumbuhan. Benar. Metamorfosis tidak sempurna adalah perkembangan hewan yang mengalami 3 tahap pertumbuhan. Tahap-tahap daur hidup metamorfosis tidak sempurna. Perhatikan dulu. Nanti ada perbedaannya dengan yang tadi metamorfosis sempurna. Yang ini metamorfosis tidak sempurna. 1. Ada telur. Telur awal mula kehidupan makhluk hidup. Yang kedua, ada larva atau nimfa. Perhatikan, di sini larva atau nimfa. Ini terjadi pada metamorfosis tidak sempurna. Tahap pertumbuhan setelah menetas dari telur. Perhatikan, larva atau nimfa itu tahap pertumbuhan setelah menetas dari telur menjadi hewan muda. Yang ketiga, dewasa. Seperti tadi, dewasa itu tahap akhir. Makhluk hidup sudah mampu berkembang biak. Kita perhatikan, kalau metamorfosis tidak sempurna, ada berapa tahap? 3. Kalau yang tadi metamorfosis sempurna, ada berapa tahap? 4. Oke, coba dibaca metamorfosis tidak sempurna tahap-tahapnya. 1. Telur. 2. Larva. 3. Dewasa. Oke, sudah pernah perhatikan. Contoh hewan metamorfosis tidak sempurna ada belalang. Perhatikan dulu. Di sini ada belalang. Perhatikan prosesnya. Telur. Telur dulu. Telur menetas menjadi nimfa 1. Kalau ini langsung kelihatan tidak? Metamorfosis tidak sempurna hewannya langsung kelihatan ya? Ya. Terus selanjutnya nimfa berkembang lagi menjadi nimfa 2. Semakin besar tidak hewannya? Ada perkembangannya? Ada. Mulai dari kecil semakin besar. Lanjut. Nimfa 2 lanjut menjadi nimfa, berkembang menjadi nimfa 3. Semakin besar? Semakin besar? Semakin. Nimfa 3 berkembang lagi menjadi nimfa 4. Baikkan lagi. Tetap sama, tetapi dia berkembang. Lanjut. Nimfa 4 berkembang menjadi nimfa 5. Perhatikan lagi. Nah, mulai dari ini. Tadi nimfa 1, nimfa 2, nimfa 3, nimfa 4.
berkembang biak dengan cara bertelur. Waktu yang digunakan belalang untuk bertelur adalah 3 sampai 4 hari. Dan dalam sekali bertelur, belalang dapat menghasilkan 10 hingga 150 telur. Bentuk telur belalang seperti sebutir gelas. Biasanya belalang menaruh telurnya di tempat yang aman dan dekat dengan sumber makanan. Dan biasanya belalang menaruh telurnya di bawah tanah agar terhindar dari mangsa. Telur belalang membutuhkan waktu selama 10 bulan untuk menetas. Setelah telur menetas, keluarlah belalang kecil atau kita bisa menyebutnya dengan nimfa. Nimfa belalang belum memiliki sayap dan alat reproduksi, dan nimfa belalang akan memakan daun muda di sekitarnya. Nimfa belalang biasanya berwarna putih dan akan berubah warna hijau atau coklat setelah mereka terkena sinar matahari. Nimfa akan berubah menjadi belalang dewasa sekitar 0 sampai 49 hari. Selama proses perubahan dari nimfa menjadi belalang dewasa, nimfa akan mengalami ganti kulit sebanyak 4 sampai 6 kali, tergantung suhu, kelembaban lingkungan, dan jenis belalangnya. Dan pada saat ganti kulit terakhir akan tumbuh sayap kecil di tubuhnya. Jadi, metamorfosis belalang dimulai dari belalang dewasa yang bertelur, lalu telur belalang, kemudian nimfa tak bersayap, dan nimfa bersayap, kemudian menjadi belalang dewasa yang kemudian siap untuk bertelur kembali. Belalang merupakan hewan dengan metamorfosis tidak sempurna karena tidak ada perubahan bentuk dari nimfa sampai menjadi belalang dewasa. Oke, berangkat lagi. Proses metamorfosis tadi apa? Belalang. Berarti belalang dimulai dari belalang dewasa dulu, dia bertelur. Akhirnya telur menetas. Telur menetas menjadi nimfa. Kita kerja sudah, ayo. Nimfa 1, nimfa 2. Kalau belalang itu tidak berubah bentuk, tapi dia tetap mengalami perubahan dari kecil menjadi besar. Mas Adit, coba perhatikan Mas Adit. Di sini tadi sudah ada proses metamorfosis tidak sempurna, ada belalang. Tadi belalang dewasa bertelur. Telur menetas menjadi apa Mas Adit? Menjadi apa Mbak Zimna? Nimfa. Tepuk tangan buat Mbak Zimna. Ya sudah ngalamun Mas Adit. Ya beri semangat dulu. Mas Adit tepuk semangat. Mas Adit semangat. Kok kayak ngantuk Mas Adit? Oh tidak, semangat. Oke, lanjut di sini. Metamorfosis contoh hewan yang kedua. Metamorfosis kecoa. Perhatikan. Fase metamorfosis kecoa. Di sini ada apa nih? Ini apa? Jus. Perhatikan. Jadi nimfa di sini. Perhatikan dulu. Langsung, oke? Tidak berubah bentuk, cuma terakhir ada sayapnya. Sama, dia juga sama ini. Ada berapa tahap? 3. Tahap. Ada 3 tahap. Kecoa sama belalang sama tidak tadi berapa tahap? Sama? Sama. Perhatikan.
kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Metamorfosis apa ini? Sempurna apa tidak sempurna? Sempurna. Lihat dulu. Lihat dulu metamorfosis sempurna apa tidak sempurna? Sempurna. Ayo, Mas Radit, metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna. Bu Guru balik. Oke, di sini gimana Pak? Leleng. Di sini metamorfosis sempurna apa tidak sempurna? Tidak sempurna. Terjadi pada belalang. Lihat dulu prosesnya. Ya? Sudah. Sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Oke semua, tidak apa-apa. Ayo, yang mana? Sudah, 43, 44 juga. Ya, lanjut yang belakang. Dibantu dulu. Ini metamorfosis sempurna apa tidak sempurna, Mas? Tidak sempurna. Oke, yang 43 mana, Mas?
tanya. Jos, berarti Mbak Juna punya apa kreativitas tadi mendengarkan. Jadi Mbak Juna belum begitu paham tentang metamorfosis hewan yang terjadi metamorfosis sempurna. Terima kasih Mbak Juna, tadi sudah dijawab. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna apa saja? Satu? Yang satu? Sebaiknya yang penting yang namanya metamorfosis sempurna itu bertahap juga. Ada berapa tahap? 4 tahap terjadi pada metamorfosis sempurna. Yang metamorfosis tidak sempurna ada berapa tahap? Mas Arfan? Melalui berapa tahap Mas Arfan? Yang metamorfosis tidak sempurna? Berapa Mas Arfan? 3. Semangat ah. Jawabnya kok 3. Ayo dibuka mulutnya. Mari kita semangat deh agar menjadi anak yang pandai. Oke, ada berapa Mas Arfan? 3. Ada 3 tahap. Tadi sudah dijelaskan ada telur juga nggih. Nah, terjadi terus setelah telur apa tadi? Setelah telur metamorfosis tidak sempurna larva terus menjadi
Di situ ada gambar-gambar metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Dilihat dulu ada apa saja di situ, banyak sekali ya, banyak sekali. Nanti bisa untuk dipelajari di rumah, dan bisa besok lagi kita mengetahui di situ metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Dilihat dulu. Sudah? Sudah dilihat semuanya? Sudah. Kita
Sempurna kelompoknya sudah semua? Yuk, kurang di template. Lagi Mbak Caca, perhatikan dan mendengarkan ya. Ya, buat teman lagi Mbak Caca biar temannya dengar. 1. Buatlah gambar siklus metamorfosis sempurna. Pertama, telur menetas menjadi ulat. Ulat menetas menjadi kepompong. Kepompong menetas menjadi kupu-kupu dewasa. Oke, ini tadi dari kelompok 1. Kelompok 1 menerangkan tentang metamorfosis kupu-kupu nggih, tentang metamorfosis kupu-kupu. Di sini 1 dari telur dulu. Di situ perkembangan telur menetas menjadi ulat. Ulat menjadi kepompong. Setelah kepompong menjadi kupu-kupu dewasa. Jadi berapa tahap? Ini tandanya dia sudah berani. Oke, tepuk tangan semuanya. Ini sampai rumah bilangnya dijaga sama orang tuanya. Berarti saya sudah maju lagi Bu. Bapak, saya bisa. Ya. Silakan. Yuk. Silakan duduk. Lanjut tadi metamorfosis sempurna. Sekarang yang kedua, coba kelompok mana yang mau maju?
itu metamorfosis tidak sempurna. Pertama dari belerang apa dulu mas? Belerang dewasa. Dia bertelur. Ya, bertelur terus menetas menjadi nimfa berapa mas? Nimfa 1 terus Nimfa 2, Nimfa 3, Nimfa 4, Nimfa 5. Oke, setelah itu jadi belerang dewasa lagi mas. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Belerang sama? Ada yang buat belerang sama? Ada. Berarti di sini metamorfosis tidak sempurna berapa tahap? 4. Metamorfosis tidak sempurna berapa tahap tadi? Ya, beri semangat Boga, ayo biar semangat ya. Tepuk semangat. Ayo semangat, oke? Nah, metamorfosis tidak sempurna berapa tahap mas? Menjadi berapa tahap tadi? Berapa tahap mas? 3 tahap? 3 tahap. Oke, kita beri bintang karena sudah berani maju. Oke. Oke, kita beri aplaus buat kelompok 2. Setelah itu, anak-anak nanti itu hasil dikumpulkan deh. Coba dikumpulkan ke warung dulu. Yang belum mendapatkan pilot bintang, besok belajar yang giat lagi. Kalau ada pertanyaan maju bisa menjawab, dapat pilot bintang. Oke? Dan kan anak-anakku, kami sudah pembelajaran mengerjakan tentang metamorfosis. Sekarang berapa? Di sini Bu Aru mempunyai amplop. Apa ya isi amplopnya? Ya, di sini nanti baru akan beri seperti kuis.
Oke. Kelompok 3. Kami perhatikan deh. Dapatkan beberapa lagi ya. Kalau sana teman-teman. Lihatkan ke teman-teman. Apa? Oke. Berarti kemana? Kelompok 4. Berapa? Lihatkan teman-teman dulu. Ding. Oke. Tepuk tangan semuanya. Ini apa sih ya? Ini berarti metamorfosis apa nih? Ini terjadi pada kupu-kupu. Satu, mendapatkan telur. Telur berada di sini, betul apa salah? Kelompok 2 mendapatkan gambar apa? Apa berada di setelah telur, betul apa salah? Betul apa salah? Kelompok 3 tadi mendapatkan dari apa Mbak Juna? Apa? Gambar apa? Kelompok 3 mendapatkan kupu-kupu, dia berada di sini. Letaknya betul apa salah? Jelas. Kelompok 4 mendapatkan gambar apa tadi Mas? Pupa. Dia berada antara kupu-kupu, dewasa dan larva. Di sini. Betul apa salah? Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah paham tentang metamorfosis sempurna? Karena anak-anak sudah tadi memahami pembelajaran dari baru, biar semangat kita ketemu BSG. Nanti caranya 1, 2, 3. Kamu the best. Aku the best. Kamu the best. Aku the best. The best. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kamu the best. Aku the best. Kamu the best. Aku the best. The best. The best. The best. Oke. Alhamdulillah. Kita semangat, geng. Tapi nafas lagi. Kuat kan? Anak-anakku, di sini tadi pembelajaran tentang metamorfosis, tentang siklus dari hewan atau telur hidup hewan. Dia namanya makhluk hidup itu harusnya dia berkembang, dia tumbuh, ya. Dia mempunyai keturunan juga. Oke, sekarang perhatikan guru. Ulang lagi, guru ulang lagi tentang pembelajaran tadi. Di situ ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna di situ melalui berapa tahap? Masih ada yang ngalamun. Metamorfosis sempurna di situ melalui berapa tahap? Coba siapa yang bisa metamorfosis tahap 1? Apa dulu? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Bagus. Itu metamorfosis sempurna. Sekarang metamorfosis tidak sempurna. Berapa tahap? 3. Coba. 1 apa? 2.
Oke, ingat-ingat. Daur hidup itu ada